Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Rizky Abdillah, yang kedua Puja Melati Sukma, yang ketiga Rizky Ahmad Huza, yang keempat Tari Aulia Putri, yang kelima Maria Magdalena Merista. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban akan dibacakan oleh Rizky Abdillah. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Tak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat keselamatan. Pengertian kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Yang kedua, pengertian HAM atau HAM akan dibacakan oleh Maria Magdalena Merista. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM adalah kewajiban yang harus dilaksanakan guna melindungi hak asasi manusia. Nomor 3, pelanggaran HAM yang akan saya bacakan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional atau Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia diantaranya tragedi G30 SPKI, Petrus, tragedi Trisakti, pembunuhan Munir, dan lain-lain. Ada 2 jenis pelanggaran HAM, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau kelompok dan penyebab tercabutnya hak tersebut. Contoh kasus pelanggaran HAM berat adalah kejahatan kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, perbudakan, penganiayaan, hingga cacat. Sedangkan contoh kasus pelanggaran HAM ringan adalah pencurian, pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, kekerasan fisik, dan tindakan yang menghalangi aspirasi. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, pembersihan PKI dari tahun 1965 sampai 1966. Yang nomor 2, penembakan misterius dari tahun 1982 sampai 1986. Yang ketiga, tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Yang keempat, tragedi
tragedi Rumah Geodong Aceh pada tahun 1989 sampai tahun 1998. Yang kelima, tragedi Trisakti pada tahun 1998. Dan yang keenam, penculikan aktivis 19 sampai 97, yaitu pada tahun 1997 sampai 1998. Yang keempat, dasar hukum HAM yang akan dibacakan oleh Tari Aulia Putri. Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28B, Undang-Undang 1945 menjelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Salah satu dari kelompok kami yang bernama Rifki Amariza berhalangan untuk datang hari ini. Jadi videonya terpisah dan Rifki Amariza akan melanjutkan materinya secara terpisah. Selanjutnya yang kelima, jenis-jenis HAM akan dibacakan oleh Rifki Amariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dari kelas RPL 2 kelas 11. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang HAM atau hak asasi manusia. Menurut KBBI, HAM adalah hak yang dilindungi internasional yang berkaitan dengan personal seseorang, seperti hak untuk bertahan hidup, hak untuk merdeka, dan untuk mengeluarkan pendapatnya. Contoh dari kasus HAM adalah seperti di Indonesia ini ada Trisakti dan G30 SPKI, yang dimana itu sejarah kelam Indonesia, dan ya semoga itu tidak terjadi lagi. Dan tidak itu juga HAM itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup suatu negara, karena tidak ada yang HAM maka keadilan di suatu negara maka tidak benar tertegakkan. Demikian presentasi saya dari kelompok 4 PKN tentang HAM. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum